Iya, toh cuma 10% gitu dari orang 15 miliar ini 10%-nya cuma berapa sih? Dan aku sendiri merasa itu sangat adil karena bagaimanapun harta kekayaan itu kan mereka dapatkan nggak begitu aja gitu kan. Itu kira-kira hak kita yang udah dipotong-potong terus terakumulasi dalam kekayaan mereka. Oke, selamat berjumpa kembali bersama kami Bergibah Podcast. Karena perjumpaan adalah kunci. Ya, halo semua. Halo. Ya, ada suara baru ya. Pendatang baru, muka lama. Iya. Tamu. Di tempat kalian gimana, Lur? Banyak ini nggak tetangga atau kabar-kabar tetangga yang pada meninggal gitu nggak? Di tempatku tuh ambulans nggak berhenti ini loh bunyinya, jadi bunyi terus gitu, lewat terus. Saat itu. Iya. Kalau aku karena masih tinggi ya mobilitasnya melalui lalang itu, jadi kayaknya di jalanan itu ambulan tuh memang lagi sering lewat. Iya. Terus kalau tempatku tuh di kampung seberang itu 3 hari sekali itu ada orang meninggal itu. 3 hari sekali. Iya, di masjid itu diumumkan itu ya 3 hari 4 hari sekali pasti ada orang meninggal. Sehari 1, kadang 2, itulah. Kalau di tempatku yang aku bisa lihat di grup WA. Jadi isinya tuh yaitu berita layu, orang meninggal, innalillah gitu-gitu. Panjang biasanya. Kalau aku karena dekat masjid, Pak. Kalau aku dekat masjid jadi sangat dengar itu hampir setiap hari kayaknya, kadang 2, kadang 1 atau 2 hari sekali ada berita kematian tuh dari toa masjid. Keras-keras diumumin ya? Ya lumayan terdengar kan. Ya. Kalau di gang sendiri tuh ada, iya kalau di gang tempat tinggalku malah ada sekeluarga yang kena, terus gang sebelahnya ada sekeluarga yang kena lagi. Parah. Itu makanya pemerintah memberlakukan kembali PPKM itu. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat ya kan mulai besok tuh 3 sampai 20 Juli. Ditambah itu daruratnya, Mbak. PPKM darurat. Oh, tambah darurat ya? Ada daruratnya. Ada daruratnya. Tapi intinya sama aja sih. Ya, intinya semua PPKM itu mau melepaskan tanggung jawab negara untuk pemenuhan kebutuhan kan. Inti semuanya sama aja. Iya, itu intinya ya. Terus karena dia nggak pernah mau pakai karantina wilayah kan. Karena kalau dia pakai kata karantina wilayah, konsekuensinya pemenuhan kebutuhan sesuai undang-undang karantina kan. Canggih betul mereka itu, Pak. Dia pingin lari dari situ ya. Iya. Iya. Memang ngeri sekali di kasus ini, menyelinap diam-diam berbagai kepentingan itu, bahkan menurutku sangat jelas terlihat bagaimana kepentingan itu menunjukkan ketimpangan. Misalnya bisa kita awali dari diskusi-diskusi awal banget dulu tahun 2019 akhir atau 2020 awal, munculnya COVID kan dia bilang karena habitat virus rusak pindah bertransmisi ke manusia yang banyak merusak lingkungan atau ekologi. Yang habitat virus itu kan kapital besar, mereka merusak hutan, danau, sungai, bawah tanah, udara, semua dibongkar kan. Jadilah virus lari ke manusia kan, kira-kira begitu cerita awalnya dulu. Dan kemudian ada satu lagi misalnya soal vaksin. Kita tiba-tiba lihat para pengusaha vaksin menjadi kaya sementara ada banyak orang macam di tempat kita ini susah mendapatkan vaksin. Di negara maju ada banyak orang punya akses vaksin yang jauh lebih baik, begitu-begitu. Ketimpangan itu yang menurutku semakin memperkuat tadi soal bagaimana selain negara juga enggan membayar semua kepentingan warga, ketimpangan itu dilanggengkan dan semakin subur ya. Subur makmur itu, Pak. Ya, semakin menjadi-jadi. Dan kita sebenarnya bukannya nggak sadar ya, kalau kita perhatikan, teman-teman lihat nggak cuitan-cuitan orang di sosial media itu, perhatikan nggak? Iya, ini kan diterapkan PPKM itu kan karena istilahnya daya tampung rumah sakit udah jebol itu, udah lebih dari penuh kemana-mana. Kalau aku sempat beberapa kali ke rumah sakit karena ada perlu itu, rumah sakit memang penuh. Ada tenda-tenda di Semarang, ada tenda di Solo, ada tenda itu. Jadi ambruk ini mungkin ya fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah itu. Nah terus kemana orang-orang ini kayak kita ini kalau seandainya amit-amit ya misalnya sampai kena itu, terus kita mau kemana gitu. Karena semuanya udah roboh. Semarang aja udah ada tadi tuh ada poster bahwa panggilan darurat sudah tidak melayani karena kelebihan gitu. Terus ya ujung-ujungnya kan kita nanti akan
kita ini nanti akan diwadahi oleh pasar. Kayak dulu waktu awal-awal itu kita cari masker nggak ada ya, bersaingan di pasar. Cari hand sanitizer nggak ada, saingan kita itu di pasar. Siapa yang menang itu kan ketimpangan lagi. Nah baru-baru ini tuh ada banyak poster-poster beredar itu, tawaran orang untuk ada tawaran dari hotel, tawaran dari dokter, bahkan untuk layanan isolasi mandiri yang jutaan rupiah harganya. Ya yang kaya bisa ngakses itu. Kalau kayak aku mana mampu akses itu untuk isolasi mandiri ketika nanti misalnya ya Allah jangan sampai itu kalau kena itu nggak bisa aku mengakses itu mandiri, sementara pemerintah udah nggak menyediakan. Terus ada cuitan dari teman, aku baca di Facebook itu ada yang sampai ya saking ininya itu sebelum PPKM ada yang sampai tetangga meninggal itu karena jualannya, maksudnya usahanya itu ambruk. Dia meninggal karena ya mengakhiri hidupnya saking nggak mampu menghadapi situasi seperti ini. Itu kan timpang. Orang yang kaya akan bisa-bisa aja dia bertahan hidup, tapi orang yang sudah begini kayak apa mau dihantam lagi PPKM, tambah ruwet gitu. Terus ada yang sampai meninggal di becak, di warung, saking nggak bisa mengakses fasilitas publik itu, fasilitas yang harusnya disediakan oleh pemerintah untuk semua publik, karena kan kita sama sebenarnya, sama-sama warga yang bayar pajak. Itu kan. Iya benar itu. Dan ini kalau nanti kita tampilin di video potongan-potongan Twitter atau status orang atau kita minta izin dulu sama mereka ya. Kalau mereka keberatan nanti mungkin kita drop aja. Itu ada teman di belakang itu ya. Lupa siapa namanya. Iya, itu ini ya. Tapi aku agak aneh karena semua ini kan harusnya bisa diprediksi kan kondisi ini kan. Kondisi macam begini ini kan udah pasti itu kan. Udah pasti kita akan kayak India. Itu begitu kan. Itu dengan semua ini itu udah pasti. Tapi kenapa lagi-lagi itu nggak siap? Banyak sekali yang nggak siap, mulai dari bantuan sosial, terus kebijakannya, terus terus kesehatannya, dan semua yang muncul kayak kebijakan-kebijakan himbauan itu kadang nggak masuk akal juga, soal vaksin dan macam-macamnya. Dan misalkan beberapa hal itu sebenarnya kan bisa diantisipasi. Misal orang-orang yang gejalanya ringan ya, harusnya kan nggak perlu dibawa, atau dia harusnya nggak perlu di rumah sakit tuh kan, atau orang-orang yang sebenarnya masih bisa diisolasi mandiri, atau ada banyak gedung besar atau rumah-rumah besar atau gedung pemerintah yang nggak terpakai, itu kan sangat mungkin dijadikan tempat isolasi, tapi itu tidak dipersiapkan. Akhirnya orang-orang yang sangat kritis dan harus dirawat telat mendapat perawatan dan akhirnya pasti meninggal. Karena itu aku lihat orang-orang yang dia secara kebetulan karena dia jualan obat dan harus ke rumah sakit segala macam, dia melihat orang-orang yang udah napas terakhirnya tanpa layanan kesehatan gitu loh. Dia udah di titik akhir hidupnya, menunggu di ruang-ruang di lorong-lorong itu, yang begitu-gitu kan yang menjadi sangat ngeri. Dan dalam hal ini menurutku negara sangat sepele melihat memperlakukan kita itu hal-hal yang harusnya bisa disiapkan sejak awal, diprediksi sejak awal. Iya, berita soal tukang becak 2 orang yang terpapar COVID-19 yang meninggal di Semarang itu, di becak dan di warung itu terjadi dirilis tanggal 1 atau kemarin ya. Sebenarnya pemerintah, kalau aku simak Pak Luhut ini, dia menyebutkan yang marginal begitu, tapi aku rakyat marginal, maksudnya rakyat bawah. Tapi aku gimana agak pesimis ya sama pemerintah ini. Mungkin ada baiknya juga kita simak ya. Aku coba cari ya Pak Luhut ini. Ya, Pak Luhut ngomong apa itu? Ya. Saya masuk pada bagian sedikit yang penting sekali untuk dipahami. Presiden memberikan instruksi ini bukan sekedar untuk penanganan COVID, tapi juga penanganan khususnya rakyat yang bawah, marginal. Itu supaya mereka penderitanya jangan bertambah-tambah. Ini penting sekali para media untuk ketahui. Perintah Presiden clear, loud and clear. Dan itu diberitahu ke saya. Jadi jangan sampai rakyat ini menderita berkelanjutan. Oleh karena itu tadi kami Iya, itu dia bilang untuk original itu. Tapi clear. Iya, itu tadi saya pernah melihat juga
misalnya di salah satu insta media Indonesia itu beredar di WA grup orang antri oksigen gitu-gitu. Kemudian saya pernah lihat tweetnya Profesor Ariel, dia bilang bagaimana swab antigen itu menjadi ajang lahan Bisnis, perang harga. Iya, bisnis banget gitu. Jadi yang namanya bisnis ya seperti itu tadi, meskipun Pak Luhut bilang untuk marginal, kalau dilepas bisnis begitu yang kecil tetap habis, nggak sanggup bersaing kan. Makanya poster-poster yang kamu bilang tadi bisa isolasi mandiri, ketemu dokter dengan bebas bayar sekian juta, itu bikin orang tambah marah kan. Iya, kita ini udah dihadapkan pada nggak punya pilihan, terus dilempar ke pasar. Kita ini jadi bulan-bulanan oleh ada bercandaannya itu, Pak. Ada bercandaannya itu. Sekarang anak muda tuh, milenial tuh uangnya habis bukan cuma sekedar buat ngopi, tapi buat tes swab antigen. Nah, itu. Oh iya. Kalau yang ada uang, aku lihat tanggal 1 kemarin ada cuitan dari orang, dari akun namanya Kiriana Gede. Dia tuh kayak mengkurasi berbagai promosi tentang isolasi mandiri di rumah sakit dan hotel yang bayarannya gede gitu. Jadi tentu saja itu buat orang yang punya uang kan. Punya uang. Ya, kalau di sekitar Banyumanik gimana Lur? Aku pernah simak kau bilang soal Satpol PP, pedagang atau apa, gimana di sana tuh? Iya, aku sebenarnya penasaran ya, malam-malam aku kadang baru mau bungkus makan jam 7:30 itu ke depan gang gitu kan, terus aku lihat kok orang-orang sudah sepi dan udah beres-beres gitu kan, penjual supnya udah nggak ada juga ya kan. Akhirnya aku tanya, ini kenapa ya Mas kok pada tutup? Iya, udah 2 kali datang petugas katanya, dan sudah ngasih 2 kali peringatan. Besok maksimal kalau jam 8 masih buka, maka dagangan dan barang menjualnya aja, jadi bukan cuma dagangannya tapi gerobak dan semuanya itu diangkut oleh Satpol PP katanya. Mereka udah dapat 2 peringatan gitu kan. Jadi itu beneran sepi banget mereka dan berburu-buru untuk istilahnya cegat istilah Jawanya itu kan, mereka buru-buru untuk membereskan semuanya supaya tidak diangkut barang-barangnya. Dan aku penasaran juga kalau berani menyuruh orang tutup, karena kan mereka ini kan rata-rata yang baru buka tuh jam 5 ya, baru buka jam 5 sore, baru rame itu kadang jam 6, jam 6:30 baru rame. Tapi kalau jam 7:30 dia udah beberes, tutup, dia berapa jam doang punya waktu gitu kan untuk menjual itu, dan akhirnya nggak nutup untuk memenuhi kebutuhannya. Aku tanya, dia dapat bantuan nggak, insentif apa kek, karena dia pasti kan orang punya pinjaman kan, punya kredit, usahanya dia bisa ngutang, belum lagi kalau dia rumahnya itu KPR, kendaraannya KPR, itu semua itu bayarnya gimana gitu. Negara, pemerintah tuh mau tanggung jawab nggak dengan hal-hal itu gitu. Kalau enggak itu kan ngebunuh orang ya. Makanya peristiwa-peristiwa macam bunuh diri itu bukan hal yang mengagetkan kalau kita lihat perlakuan negara terhadap kita gitu ya, yang begitu itu. Jadi, dan mereka bilang memang nggak ada sama sekali itu bantuan ke mereka. Jadi ibu-ibu di sebelah itu nyeletuk, memang ini ngeri sekali Mas katanya gitu. Jadi kayak gitu, ngeri banget sih buatku. Dan kita masih disuguhi berita bansos-bansos yang dikorup pejabat-pejabat itu ya, macam itu bajingan banget itu. Terus bajingan banget. Itu yang digusur-gusur itu coba bandingkan sama ini deh, yang hotel besar itu malah ditawar-tawarkan untuk buka kan, untuk isolasi mandiri. Tapi yang kecil-kecil, yang kaki 5 ini digusur, itu kan ketimpangan lagi itu. Iya. Enak aja, iya. Diskriminatif kan kebijakannya. Sangat diskriminatif. Misalnya di satu sisi yang kecil-kecil, meski ada yang marginal kata Pak Luhut tadi, tapi kita lihat aja kebijakan PPKM itu ada satu yang disebut kategori kritikal misalnya. Di situ kan ada PSN ya, proyek strategis nasional. Iya. Malah boleh kan dengan protokol ketat. Iya, itu nggak masuk akal Pak. Itu malah boleh. Di Semarang tuh kan ada PSN misalnya proyek tol Tanggulot Semarang Demak, atau di Wadas yang bangun bendungan itu kan tambang batu itu untuk PSN kan ya? Iya, PSN. Iya. Jadi bayangin. Dan itu nggak berhubungan langsung dengan si perut kan? Iya. Yang orang cari makan tiap hari itu bro. Nah itu dia. Itu satu.
Iya, nggak langsung berhubungan dengan makan orang sehari-hari. Yang kedua, bayangin, orang Wadas itu kan menolak proyek itu. Mereka adalah orang sehari-hari ini. Proyek itu judulnya PSN, tapi boleh beroperasi sesuai protokol gitu kan. Iya. Kalau Iya. proyek itu mau gusur, orangnya dikunci dulu. Jadi makin gampang digusur kan. Jadi PPKM itu bisa melegitimasi untuk mengunci orang. Dan Orang pada nggak bisa saat konsolidasi ya kan? Iya. Transaksi. Pada saat yang bersamaan Iya itu proyeknya, sama. ya, Sama dipersilakan dengan yang gitu waktu kan. itu apa namanya si omnibus disahkan itu kan mengurung orang jadi legitimate, kemudian mereka main sahkan aja undang-undang itu. Bentar lagi RUU KUHP Bu itu Bu. Ya, dan di atas semua itu tadi kita nih dikurung, tapi ya itu tadi seperti para pedagang Semarang sekitar Banyumanik tadi itu kita nggak dapat kompensasi bayar listrik, air atau internet. Kita butuh nonton berita kan. Aku belum pernah dengar akan ada kompensasi itu atau insentif dari pemerintah. Ya, Tapi itu ngawur banget ya. Apa tadi yang dia bilang kan kalau PPKM darurat itu kan dia bagikan kategori kerjaan itu esensial, non esensial. Pertama tuh non esensial itu macam kami inilah non esensial ini kan pengacara apa segala macamnya, konten kreator ini kan non esensial ya kan ya. Kalau nggak ada juga tetap bisa hidup lah ya kan ya. Terus esensial ini kan yang untuk makanan apa ya ini fasilitas lah ya rumah sakit itu kan. Terus esensial ini kan. Nah kritikal ini tuh itu di atasnya esensial. Esensial PSN Pak, PSN Ibu itu yang logikanya itu di mana itu loh, logikanya itu otak itu di lutut apa ya, pantat karena gimana ya, tapi menurutku jadi masuk akal karena dari awal kondisi yang namanya kritis kan, sempat kita obrol waktu itu kan, kritis di otak kita kan beda ya dengan kritis di otaknya mereka kan, di otak pemerintah kan, di otak mereka kan PSN ini kritikal ya kan. PSN ini kritikal. Iya, PSN ini kritikal karena ini adalah uang masuk yang sangat banyak Bapak Ibu semua. Mereka butuh uang masuk. Cuannya gede Bapak Ibu semua. Jadi ini kritikal, harus berlangsung apapun yang terjadi. Tuh mau bumi ini gonjang-ganjing, langit kelap-kelip, itu tetap harus lanjut tuh. Jadi otaknya itu beda. Berarti ketemu kita, itu logikanya di cuan berarti. Iya, dan orang-orangnya dikunci aja biar gampang dia kan. Nah ini coba kita simak ya. Aku kutip dengar kemarin Gubernur Ganjar itu ada di acara Mata Najwa kalau nggak salah. Agak panjang mungkin tapi nggak apa-apa. Nanti aku coba stop. Ternyata kita harus membatasi pergerakan masyarakat sampai kemudian saya cek kalau pakai data dari pusat begitu ya. Itu ya sebenarnya hanya 105 RT saja, tapi kami gunakan data epidemiologis yang ada, maka nemu 7.666 dari itu di Jawa Tengah ya. 7.666 inilah yang kemudian kemarin saya keluarkan instruksi gubernur yang salah satunya kita minta itu kita lockdown begitu ya di level RT sehingga PPKM mikro yang kita terjemahkan dalam bentuk aksi mengontrol sampai tingkat RT. Jadi kita ini mau dikontrol sampai tingkat RT, sementara PSN tadi boleh gitu kan? Kita mencoba melakukan improvement. Dan ketika lockdown, istilah lockdown itu Mas Ganjar yang Anda pakai, konkretnya apa konsekuensinya bagi warga yang daerahnya di lockdown itu Mas? Jadi sebenarnya lockdown kan? Ya mereka tidak keluar dari tempat itu, terus kemudian yang terpapar di situ isolasinya di rumah, Joko Tonggonya bergerak, mereka membantu pengecekan, ada soal permakanan, ada soal kesehatan, maka dia harus interface kepada puskesmas, ada dokternya, ada bidannya yang selalu ngontrol. Nah itu dia, jadi semuanya benar tadi, diserahkan pada kita, Joko Tonggo macam-macam itu, sementara insentif-insentif tadi tidak ada, yaitu karena mungkin dia tidak punya uang atau apa. Iya, dia enak banget ya ngomong di Mata Najwa yang itu dilihat oleh orang seluruh Indonesia bahwa dia punya kebijakan semacam itu, seolah-olah keren, seolah-olah itu sigap bahwa 7.000 sekian RT di lockdown itu kan angka besar dan
untuk pemberitaan itu klik banget gitu loh. Maksudnya dengan 7.000 RT di Jawa Tengah di lockdown itu jadi HL itu udah bagus banget. Nah dia bangga-bangga aja punya begitu, tapi mana dia gak ngasih apa-apa, suruh tonggonya menjaga tetangga satu menjaga tetangga lainnya. Misalnya aku di tempatku juga gitu, tetanggaku kena aku kasih apa giliran gitu sama tetangga lainnya kan gitu. Dan terus pemerintah kasih apa gitu, dia ngomong doang 7.000 sekian itu di lockdown, tapi tanggung jawab bahwa tetangga yang terkena ini, orang yang terkena COVID itu bisa hidup, bisa makan, itu diserahkan ke warga. Tapi yang dapat popularitas ya si bapak itu, Pak Ganjar itu, kok enak gitu. Aku kayak enak ya. Nah sebenarnya dulu ada koalisi rakyat bantu rakyat Jawa Tengah itu sekitar 65 organisasi. Dia tahun 2020 tuh punya ide menurutku yang sangat masuk supaya ada uang untuk insentif-insentif tadi, beli beras atau apakah buat masyarakat ini. Masih ingat nggak Lur ide-idenya tuh kayak apa dulu? Ini kan? Ada sebelum Jogotongo itu lebih dulu ini. Iya itu waktu itu kan kita semua pusing ya, negara juga bilang pusing ya kan. Uang kita nggak punya uang katanya. Kita nggak punya uang nih, terus yang muncul kan kayak biasa ya, apapun krisisnya solusinya adalah utang gitu kan. Iya. Nah, ya itu kan, dan kita kesal banget waktu itu gitu kan, dan kita menyatakan bahwa kebijakan ide ngutang itu adalah ide yang sangat tidak kreatif dari negara untuk ngatasin masalah kan, sangat tidak kreatif. Terus kita langsung waktu itu di koalisi Rakyat Bantu Rakyat kan Jawa Tengah, bareng-bareng sempat juga kan kita nyusun naskah akademik kecil ya kan waktu itu untuk melihat perhitungannya bagaimana hal ini mungkin dilakukan gitu kan, dan berapa yang didapatkan oleh orang dari ide ini. Sebenarnya idenya kan sederhana. Kalau teman-teman gerakan rakyat biasa kan sering itu isunya kan reforma agraria kan. Reforma agraria itu kan adalah kenapa itu ada, karena ada sekelompok orang yang menguasai tanah terlalu banyak. Jadi terjadi ketimpangan yang menciptakan banyak krisis, maka itu harus diredistribusi supaya ada pemerataan. Sama aja kan kondisinya macam harta kekayaan itu, ada sekelompok orang yang menguasai harta terlalu banyak, yang disebut sebagai 1% itu kan menguasai harta terlalu banyak, terus itu menciptakan ketimpangan dan ya harus diredistribusi. Apalagi ini momentumnya pas negara bilang nggak punya uang, dan warga harusnya bisa sangat berguna untuk mulai dari soal bantuan, soal pengatasan kesehatannya, vaskes dan macam-macamnya, dan juga soal bantuan sosialnya yang itu juga dikorupsi dan dananya katanya nggak ada. Kita sempat buat perhitungan waktu itu ya sama teman-teman di Kobar, dari orang-orang yang punya kekayaan di atas 15 miliar itu kasih dipotong, menyerahkan 10% dari kekayaannya kepada negara untuk digunakan sebagai dana penanganan COVID-19. Termasuk itu kan untuk ekonomi di masa pandemi. Waktu itu kita buat ilustrasi, buat satu skema, misalkan ada 50 orang terkaya di Indonesia dari catatan tahun 2019 itu, total kekayaan mereka itu ada 1.899,3 triliun rupiah. Jadi kalau kita hitung ya, dari 1.899,3 triliun rupiah itu 10%-nya itu berarti 188,9 triliun. Ini setara 6.000 kali lipat dari dana bansos yang dikorup oleh Menteri Juliar Batubara 32 miliar rupiah itu. Nah, 6.000 kali lipat ya? 6.000 kali lipat, dan itu banyak sekali. Dan di Jawa Tengah sendiri itu aja pun nggak gede sebenarnya ininya, dana jaring pengaman ya waktu itu ya. Dia bilang 1,3 triliun itu kecil, sangat tidak cukup sebenarnya 1,3 triliun itu. Dan kalau dibandingkan sama PSN itu cuma uang yang dikeluarkan bulan Oktober untuk satu proyek bernama Tol Tanggul Laut Semarang Demak, hanya untuk pembebasan lahan. Itu senilai itu ya, dibandingkan dengan seluruh nyawa warga Jawa Tengah menghadapi COVID ini. Jadi kami pikir waktu itu ya, itu ide yang sangat mungkin bisa dilakukan itu kan di tengah kondisi yang macam begini, dan itu sangat masuk akal juga untuk dilakukan. Ada perhitungannya juga kan waktu itu. Iya, toh cuma 10% gitu dari orang 15 miliar ini, 10%-nya cuma berapa sih? Dan gitu.
Maksudnya- aku sendiri merasa itu sangat adil karena bagaimanapun harta kekayaan itu kan mereka dapatkan nggak begitu aja gitu kan. Itu kan dari proses merusak lingkungan hidup ya kan, yang itu kita dikorbankan dari situ. Udah gitu itu diproduksi juga dengan menghisap tenaga kerja kan. Jadi kita semua ini punya hak dari semua akumulasi kekayaan itu kan. Itu kira-kira hak kita yang udah dipotong-potong terus terakumulasi dalam kekayaan mereka. Kita ambil balik. Saatnya dibagi lagi kan. Iya, kita mengambil apa yang milik kita. dibagi. Iya. Dan mereka tidak akan mati. Kalau aku gini, mereka nggak akan mati. Kalau aku gini, mereka itu orang-orang kaya ini, mereka itu kan mengambil uang juga dari menghisap-hisap alam dari yang menyebabkan COVID ini terjadi gitu kan. Dari runut dari awal tadi kita ngomong hutan dirusak, laut dirusak sehingga ada COVID, itu kan kelakuan mereka. Tuh mereka harus membayar 10% dari harta mereka atas kerusakan yang dibikin. Itu menurutku sangat logis. 10% dari 15 miliar paling berapa? 150. Ya itu mobil satu aja nggak ada. Mobil bekas lah itu satu. Itu kan kecil buat mereka, maksudku itu sangat kecil. Aku dengar juga, pernah dengar teman-teman aktivis lain itu menuntut kayak jaminan semesta atau apa. Mungkin sebenarnya kurang lebih aja skemanya ya. Sama. Ya idenya sama kan sebenarnya. Iya, idenya sama. Kekayaan kan. Membagi harta ya. Ya supaya yang kere-kere ini jangan langsung kelaparan, dan yang punya uang banyak itu juga mau ngapain uangnya kan? Nggak mati juga dia kalau dikasih 10% disumbangkan. Iya, nggak mati. Distribusikan. Ya. Nanti mereka bingung juga kalau kita Masuk kere-kere surga ini itu, mati. Pak. Mereka Supaya Masuk banget. Iya itu kan, iya loh. Ya. Surga loh. Idenya masuk kan? Iya, membagi harta orang. Surga apa ide apa? Itu ya. Oh, masuk surga. Mungkin dua-duanya mungkin. Aku nggak tahu dua-duanya kali ya. Iya, masuk banget ide itu menurutku. Dan itu sebenarnya udah kayaknya bukan cuma di kita tapi di kepala orang-orang juga udah mulai ada kan. Kita mendorong aja nih kan, mendorong kita makin tinggal banyak. dorong-dorong aja, gibah-gibah aja berarti ya. Semoga lah. Iya, ya kan. Kita hanya berusaha untuk melampiaskan kegibahan orang juga yang juga sebenarnya dalam hatinya tuh mengeruak ya. Ruang. Iya. Keinginan seperti itu ya. Bergemuruh. Ya udah. Iyalah, Ya semoga udah. lah ya. Ya semoga idenya sampai ya dan bisa dilaksanakan. Ya menurutku ini adalah ide yang akan membantu negara ya kan ya, membantu pemerintah ya kan ya, dengan kondisi krisis yang ya mereka bilang nggak punya uang segala macamnya, dan logis banget dengan semua ide itu karena ya itu tadi kan itu mereka nggak akan mati juga dan itu ada hak kita di sana ya kan ya. Masuk surga. Itu ya kan. atau gini, hai orang-orang kaya, nanti kalau kamu nggak bagi duitmu, kami mati, kamu bingung loh, nggak ada yang diperas-peras lagi buat kerja. Iya, bahaya nih. Mereka butuh kita untuk hidup. Mereka butuh kita untuk hidup kan. Iya, butuh kita. Ayolah kasih. Kita mati, mereka juga mati kan. Iya, kalau kita mati, rantai berikutnya mereka yang mati. Masuk. Ya, bagi harta orang kaya jadi ide paling logis sekarang ini ya. Ya semoga lah ya. Sampai juga ini digibah ini ke jiwa-jiwa mereka yang juga haus. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Bye. Ya, sehat-sehat semua.